Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita. Shalawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari yang lalu kami menyampaikan sebuah tema, yaitu tentang surat Al-Asr yang berbunyi wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang kemarin sudah kita jelaskan. Dan kemudian di sini saya akan menyampaikan pendapat Imam Syafi'i terkait dengan surat Al-Asr tersebut. Di situ dikatakan bahwa demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan mengajak kepada kebenaran dan juga kesabaran. Di sini Imam Syafi'i kemudian mengklasifikasi kewajiban-kewajiban manusia. Yang pertama, yaitu manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu. Di situ Imam Syafi'i tidak mengatakan manusia wajib beriman, tetapi yang pertama manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu, karena dengan ilmu tersebut maka akan menambah keimanan seseorang. Karena bagaimanapun juga ilmu itu juga merupakan sebuah kewajiban yang harus dicari oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Karena saking pentingnya maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seorang muslim untuk dapat menuntut ilmu. Ilmu yang berkaitan dengan apa? Ilmu yang berkaitan dengan dinul Islam, yang bisa memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus, ilmu yang bisa membedakan manusia mana yang halal, mana yang haram, dan ilmu yang dituntut manusia agar manusia itu bisa terselamatkan di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah ilmu yang berkaitan dengan dinul Islam. Kemudian yang kedua, menurut Imam Syafi'i, bahwa kewajiban manusia itu adalah beramal solih, di mana manusia ketika hidup di dunia harus memperbanyak amal ibadahnya agar menjadi bekal kehidupan di akhirat kelak. Karena yang namanya manusia jika tidak diperbanyak amal maka timbangannya akan ringan. Sangat disayangkan sekali apabila manusia memiliki timbangan-timbangan amal kebaikan yang ringan dan malah memiliki timbangan-timbangan dosa yang berat. Kalau bisa kita sebagai kaum muslimin, kita berusaha semaksimal mungkin agar amalan-amalan kita itu bisa menjadi lebih berat amal kebaikannya dibanding amal buruknya. Dan dalam hal beramal soleh ini insya Allah kita tidak akan pernah rugi apapun. Justru dengan amal kebaikan yang kita berikan kepada sesama manusia itu akan berdampak juga kepada diri kita. Tidak perlu kita muluk-muluk dalam beramal, semampunya kita seperti apa insya Allah bermanfaat. Bahkan ketika ada pembangunan masjid misalkan kita hanya beramal 10.000, 20, bahkan 50.000, insya Allah itu juga merupakan amal jariah yang nanti akan terus mengalir ketika masjid itu tetap digunakan dan akan menjadi timbangan pemberat kita di hari akhir. Dan yang namanya orang beramal itu tidak mesti nanti kembalinya adalah harta benda. Mungkin orang banyak mengira bahwa kalau saya beramal 50.000, 100.000 kemudian akan dibalas 1 juta, 5 juta dan lain sebagainya. Tidak mesti seperti itu. Kemungkinan ketika kita beramal soleh, Allah juga akan menggantinya dengan yang lain. Misalkan Allah mengganti dengan kesehatan kita yang terjaga. Allah akan mengganti diberikan anak-anak yang solih dan solihah yang nantinya akan mengangkat derajat keluarganya. Bisa jadi tidak hari ini kita
didapat, tetapi Allah akan membalasnya kelak di hari akhirat. Karena semua itu terserah Allah mau seperti apa membalasnya. Yang jelas amal soleh itu akan ada manfaatnya di dunia maupun di akhirat. Itu yang kedua. Kemudian kewajiban manusia yang ketiga adalah menurut Imam Syafi'i, yaitu adalah berdakwah. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan adakanlah di antara kalian segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, orang-orang yang mencegah kemungkaran, mereka itu adalah orang yang beruntung, bukan orang yang diam. Ketika ada kemungkaran, bukan orang yang diam, tidak mengajak sama sekali. Karena ketika suatu negeri akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang ahli ibadah tapi dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar, maka orang itulah yang pertama akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia tahu ilmunya, dia rajin beribadah, tetapi dia tidak memerah mukanya ketika melihat kemungkaran-kemungkaran. Maka ini merupakan sebuah kewajiban, kewajiban kita sebagai umat muslim, kita berusaha untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian yang keempat, kata Imam Syafi'i, kewajiban manusia adalah bersabar. Bersabar dalam bentuk apapun, baik ujian, cobaan, maupun bersabar dalam menjalankan ketakwaan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi fisabilil haq wastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.